Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Walis Herfitan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk belajar dasar dari HTML ya. Jika kita ingin membangun suatu web atau suatu website, pastinya kita harus memahami apa itu HTML dan apa saja tag-tag yang ada di dalamnya. Untuk kita mempelajari HTML ada beberapa aplikasi pendukung ya. Di antaranya itu Sublime Text. Ini saya di sini kali ini kita akan menggunakan Sublime Text ya. Jika kalian ingin menggunakan aplikasi lain seperti Visual Code Editor, Notepad++, dan Notepad, atau masih banyak lagi yang lain ya. Kalian tidak masalah sih kalian menggunakan aplikasi yang lain. Karena tag-tag dari HTML tidak ada bedanya jika kita menggunakan aplikasi lain. Nah, ini aplikasinya, ini yang dinamakan aplikasi Sublime Text. Kita buka aplikasinya. Nah, ini kita masuk dari Sublime Text. Ini kita sudah berada di dalam menu dari Sublime Text ya. Sabar, ini kita buat folder baru dulu. Nah, ini sudah ada folder baru yang masih kosong ya, menandakan kita akan membuat folder atau project baru dari HTML. Untuk kita membuat folder baru, usahakan kita yang paling utama itu kita save dulu dan memberi nama dari folder yang akan kita buat atau dari project HTML yang kita buat. Kita save dulu untuk membuat nama project kita. Nah, untuk bagian penyimpanan dari HTML, di sini saya menggunakan penyimpanan D, local disk D nih ya. Ini nama folder saya HTML2. Kenapa saya buat HTML2? Karena di local disk D sudah ada folder yang namanya HTML. Jadi dia tidak bisa sekaligus membuat dua folder dengan nama yang sama. Nah, udah terserah sih kalian membuat namanya apa. Yang pasti sini saya membuat nama folder saya HTML dan saya menyimpan folder HTML2 ini di local disk D. Kita buat ini kita hapus saja nih punya saya yang awal ya, dihapus saja dulu. Nah, kita buat namanya sama saja. Kita buat latihan dasar 1 titik HTML. Latihan dasar 1. Nah, ini untuk nama file ya, nama project dari HTML kita. Untuk mengetahui file tersebut atau file ini sebagai file HTML, usahakan setiap kita membuat project atau file dari HTML, kita usahakan di akhir nama file tersebut kita usahakan dengan ada kata-kata titik HTML. Nah, lalu kita save. Maaf ya. Nah, ini file yang tadi kita buat, latihan dasar 1 HTML. Nah, untuk mempelajari tag-tag dasar HTML, kita ada kalanya kita mengetahui pembuka dari HTML, lalu ke tag-tag selanjutnya. Untuk tag pembuka HTML itu biasanya tuh kalau HTML yang lama itu tagnya biasa tanda kiri ini sebagai pembuka ya. Kita buat HTML ini. Tapi kita di sini tidak menggunakan ini yang lama. Tapi di sini kita menggunakan doctype HTML. Doctype HTML. Nah, ini untuk memberitahu bahwa HTML yang kita buat ini adalah HTML5. Enggak mempengaruhi sebenarnya sih ini untuk apa, cumanya karena saya sudah biasa menggunakan ini jadi ya kita menggunakan doctype ya. Nah, lalu untuk tag selanjutnya kita buat tag HTML-nya. Maaf, huruf kecil ya. Untuk tag keduanya ini huruf kecil dan selanjutnya. Untuk doctype dikhususkan ini huruf besar.
ini huruf besar. Nah, untuk teks selanjutnya HTML tapi huruf kecil. Kita tutup. Untuk tag ketiga, nah ini untuk tag ketiga. Tag ketiganya kita buat headingnya atau head. Kita tutup. Biasa kan kalau di HTML itu ketika kita ada pembuka pasti diakhiri dengan penutup. Ini yang head ini pembukanya. Lalu jika yang ada tanda slash, nah tanda slash head ini penutup dari suatu heading ini. Nah, kita entarkan saja. Terserah sih mau seperti ini atau mau seperti ini tidak masalah. Yang pastinya di dalam tag head ini, pembuka dan penutup ini di dalamnya kita taruh tag title. Nih ya. Nah, ini kan seperti yang heading ini ada pembuka dan penutup. Semua tag HTML setiap ada pembuka pasti ada penutupnya. Ini untuk title ya, ini untuk title, ini pembuka dan penutupnya. Ini untuk membuat subjudulnya, subjudul suatu website. Karena tujuan kita mempelajari HTML dasar hingga mempelajari pemrograman yang lain ya. Jika kalian ingin membangun suatu website, pastinya kalian dianjurkan untuk mempelajari bahasa-bahasa pemrograman seperti ini. HTML ini untuk seperti membuat pastinya itu membuat kata-katanya sih yang terstruktur. Untuk mempercantik dari suatu website kita nantinya yang kita buat, kita menggunakan pemrograman yang namanya CSS. Tapi pembahasan kali ini kita tidak membahas pemrograman CSS ya. Kita membahas HTML, tag-tag awalnya, HTML, tag-tag dasarnya. Ketika kita sudah mahir di CSS, kita membangun suatu JavaScript. Pemrograman JavaScript kita harus pelajari, lalu PHP dan database MySQL. Untuk di bagian title ini kita usahakan untuk subjudul di URL kita nantinya. Misalnya kita di sini buat latihan dasar 1 HTML. Nah, ini untuk memberitahu subjudul di URL kita nantinya. Ketika kita sudah membuat title atau judulnya, usahakan di bawah penutup head ini kita masukkan tag body atau badan dari suatu website kita nantinya, apa yang akan kita isi nantinya. Nah, ini tag body pembukanya ya. Lalu setiap ada pembuka pasti ada penutup seperti yang kita bahas tadi. Nah, di dalam tag body ini kita buat badannya. Untuk membuat suatu website itu pasti kita tentukan paragrafnya, besar kecil hurufnya. Nah, itulah yang dinamakan terstruktur. Kita di sini kita buat tag P. P ini artinya paragraf ya. Seperti kalian belajar bahasa Indonesia pasti kan ada paragraf 1, paragraf 2. Ketika kita buat tag P ini, lalu di dalam tag P ini kita isi untuk apa yang akan kita isi, seperti gambar kah atau kata-kata kah. Nah, tapi untuk kali ini kita buat judulnya dulu ya. Judul besarnya biasanya kalau kita membuat website itu pasti ada judulnya. Judulnya itu tersebut itu untuk memberitahu apa isi-isi dari website yang nantinya akan kita buat. Karena judul ini adalah intinya dari sebuah website kita. Kita buat H3 ya. H3 ini menentukan besar atau kecilnya dari judul yang kita buat. Ini di bagian ini H ini maksudnya heading. Nah, heading ini ada 6 ya, ada 6 bagian ya. Ada heading 1 sampai heading 6. Nah, di sini kita menggunakan heading 3. Biasanya paling banyak digunakan orang itu untuk ketika membuat skripsi atau membuat website. Itu biasanya mereka kebanyakan menggunakan heading 3 atau heading 1. Cuma menurut saya ya, yang pernah saya lihat mereka kebanyakan menggunakan heading 3. Nah, di sini kita buat judulnya itu seperti yang kita bahas aja ya, yang dasar-dasar aja.
kita buat judulnya itu belajar awal HTML. Biasakan seperti yang kita bahas tadi, penutupnya. Di bawah body ini kita usahakan penutup dari HTML. Ini tidak bisa dipungkiri, pasti di bawah tag penutup body ada tag penutup HTML. Coba kita jalankan dulu ya, biar kita mengetahui apakah sudah berhasil. Nah, kalau kita di Sublime ya, kita klik kanan untuk menjalankan atau melihat hasil dari yang kita buat. Ini ada open in browser. Nah, kita klik di open in browser. Ini kita klik biar kita lalu kita diarahkan ke browser ya, terserah sih kalian mau menggunakan Firefox atau Opera Mini, tapi di sini saya menggunakan Chrome. Sabar, kita tunggu ya. Nah, oh maaf, belum ada ya isinya, sabar, mungkin ada kesalahan. Oh, maaf, belum kita save. Usahakan ketika kita membuat ini kita save ya, maaf tadi. Nah, baru kita masuk ke browser. Nah, kita masuk ke browser, lalu kita refresh saja. Kita tunggu. Nah, ini udah keluar nih. Ini yang kita buat. Ini ketika kita membuat heading ya. Ini ukuran dari heading 3 nih, belajar awal HTML nih. Ini adalah ukuran dari H3. Ketika kita ubah ukurannya, misalnya ini menjadi heading 1, kita save, lalu kita buka browser, otomatis dia akan berubah ukuran hurufnya. Kita tunggu ya. Nah, kan sudah besar kan? Nah, jadi bagaimana caranya agar kata-kata belajar awal HTML ini berada di tengah? Karena biasanya kalau orang membuat judul tuh kebanyakan di tengah judulnya kan. Nah, ini kita di samping heading 1 ini atau di ujung dari belajar awal HTML ini, kita usahakan kita buat tag pembuka center. Nah, dan ditutup dengan tag penutup center juga. Tutup center. Nah, lalu kita save, Ctrl S ya, save-nya biasa seperti biasa, lalu kita refresh. Nah, kan sudah berada di awal. Lalu bagaimana kita ingin menambah garis bawah pada kalimat belajar awal HTML ini? Nah, di samping heading 1 nih, nah kita buat tag pembuka U. U ini maksudnya underline ya, underline. Nih, U ini maksudnya underline dan penutup underline. Nah, coba kita lihat Ctrl S atau save. Lalu kita refresh di browser kita. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi untuk menambah garis bawah. Tag tag underline ini untuk menambah garis bawah. Mungkin untuk tutorialnya kali ini kita membahas tag-tag dari ini ya, dari doctype, HTML, head, title, head, penutup head, body, dan untuk menambahkan garis bawah dan ke area tengah. Mungkin kali ini untuk sekian kita membahas ini saja dulu.
Nanti saya akan membuat video-video selanjutnya untuk memperdalam tag-tag dasar dari HTML. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.